Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas teori Darwinisme ya, yang dipelopori oleh seorang ilmuwan yang bernama Charles Darwin yang hidup pada abad ke-19 ya. Lahir 1809 dan wafat 1882 di Inggris. Ada beberapa perkara yang perlu saya sampaikan kenapa kita membahas. Di antaranya, teori ini adalah teori yang paling banyak diperdebatkan. Di antara para ilmuwan barat sendiri terjadi perdebatan. Jadi jangan disangka bahwasanya teori ini sudah diterima oleh seluruh ilmuwan barat. Bahkan ada ribuan ilmuwan barat yang memprotes teori ini, sebagaimana disebutkan dalam beberapa makalah ya. Banyak ilmuwan-ilmuwan barat yang mereka menolak teori ini. Kemudian juga terjadi perselisihan di antara penganut gereja. Kenapa? Karena dalam kitab Kejadian, Perjanjian Lama, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta tanpa melalui evolusi langsung. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi. Pada hari pertama Allah bikin apa, hari kedua Allah bikin apa, hari ketiga Allah bikin apa, hari kelima Allah bikin burung-burung, semua tanpa ada proses apa? Proses evolusi. Ke hari keenam Allah bikin manusia. Allah bikin manusia Adam. Dan mereka menganggap secara tafsir, secara tekstual, 6 hari ya 6 hari, ya 1 hari 24 jam. Sebagaimana yang kita pahami. 6 hari. Di situ disebutkan terjadi banyak bumi, langit dan seisinya tanpa ada proses apa namanya? Evolusi. Tahu-tahu langsung jadi Allah ciptakan. Dan ini jadi masalah bagi untuk mengimani teori Darwin, karena teori Darwin adalah teori yang mengatakan bahwasanya makhluk-makhluk berasal dari satu sumber yang sama, dari sel yang sederhana, kemudian mengalami evolusi sehingga menjadi berbagai macam makhluk yang beragam. Kemudian juga masalah yang kedua bagi penganut paham gereja, bahwasanya dalam Perjanjian Lama Allah menyebutkan umur Nabi Adam, umur Adam sekian, kemudian umur anaknya sekian, terus keturunannya sampai Nabi Ibrahim umurnya sekian. Yang kalau kita total umur bumi dari sejak proses penciptaannya sampai sekarang sekitar 6.000 tahun. Sekitar berapa tahun? 6.000 tahun. Ini berdasarkan dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi umur bumi adalah umur yang muda, baru 6.000 tahun. Sementara ini bertentangan dengan teori Darwin yang mengatakan bahwasanya proses evolusi membutuhkan jutaan tahun. Sehingga saking lambatnya kita tidak melihat proses tersebut. Jutaan tahun. Sehingga mereka mengatakan umur bumi sekitar 4,5 miliar tahun. Ya. Jadi bagi pihak gereja terjadi perdebatan yang sengit. Apakah bertahan dengan tafsir tekstual atau harus bikin tafsir hermeneutika supaya bisa sejalan dengan teori Darwin. Akhirnya terjadilah dua kelompok. Kelompok pertama yang mengatakan umur bumi cuma 6.000 tahun dan tidak ada namanya evolusi. Allah menciptakan langsung jadi. Allah ciptakan langit, bumi, hewan-hewan. Setelah hewan tersedia baru Allah ciptakan manusia langsung tanpa ada proses evolusi. Maka mereka menolak teori Darwin. Sementara pihak gereja yang lain mereka mencoba untuk menafsirkan dengan tafsir majazi. Kata mereka itu hanyalah simbol-simbol aja, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Adam umurnya ini cuma simbol. Dan bahwasanya umur bumi ini 4,5 miliar tahun. Jadi sehingga terjadilah perdebatan bukan cuma para ilmuwan, bahkan para pengiman Alkitab Perjanjian Lama pun terjadi perdebatan di antara mereka. Taib, kemudian juga khilaf di antara kaum muslimin. Sampai sekarang khilaf, apakah teori Darwin bertentangan dengan agama ataukah suatu masalah ilmiah, teori yang tidak bertentangan dengan syariat. Ini pun menjadi perdebatan di kalangan kaum muslimin. Sebenarnya mengatakan tidak bertentangan syariat, ada yang mengatakan bertentangan dengan syariat, ada yang mengatakan tidak bertentangan kecuali dalam masalah penciptaan Adam.
Intinya ada perbedaan di kalangan para ilmuwan kaum muslimin. Tapi pembahasan ini menjadi penting lagi karena ternyata teori Darwin ini sangat dipegang oleh para ateis. Karena teori Darwin ini mendukung pemahaman mereka bahwasanya alam tercipta tanpa sentuhan Tuhan. Karena terjadi evolusi dengan sendirinya tanpa ada sentuhan Tuhan. Makanya teori Darwin ini digembar-gemborkan oleh tokoh ateis abad ini, Richard Dawkins ya. Masih hidup ya, dan ada beberapa klip-klipnya di YouTube ya. Richard Dawkins dia sangat berpegang teguh dengan teori Darwin, menganggap teori ini teori yang mendukung teori yang mendukung ateisme. Kemudian tadi saya baru baca lagi yang juga sempat parah, yaitu para penjajah barat melegalkan penjajahan dengan teori Darwin. Antum lihat aja di Google, tulis saja teori Darwin dan penjajahan. Nanti ada di situ, ada beberapa makalah atau tulisan di mana orang-orang barat menganggap ketika mereka menjajah Afrika, mereka menganggap bahwasanya Afrika, orang-orang hitam itu kastanya di bawah. Maksudnya mereka belum sempurna proses evolusinya. Beda dengan orang-orang barat yang sudah sempurna, berkulit putih, berhidung mancung, ganteng, tampan, cantik. Sementara Afrika yang hitam, yang pesek dan macam-macam ini belum sempurna evolusinya. Sehingga kita belum sempurna, kita masuk dalam namanya al-intikhab at-tabi'i, seleksi alam, maka wajar jika kemudian terjadi seleksi yang sempurna membunuh yang tidak sempurna atau menjajah yang tidak sempurna. Paham? Jadi mengerikan, mereka jadikan ini dalih alibi untuk melegalkan penjajahan karena bagi mereka orang barat sudah mencapai pada evolusi yang sempurna, sementara Afrika atau mungkin Indonesia ini masih setengah-setengah sempurna. Sehingga kalau terjadi seleksi alam sehingga yang tidak sempurna tewas-tewas, semua ada apa masalahnya. Sebagaimana disebut teori Darwin. Karena teori Darwin dibangun di atas evolusi dan seleksi alam. Ya. Apa itu evolusi? Evolusi artinya perubahan sedikit demi sedikit, terjadi mutasi dan macam-macamnya. Seleksi alam yaitu yang tidak kuat mati. Tidak kuat mati, yang sempurna bertahan hidup. Saya rasa semua kita pernah dengar teori Darwin ya. Ini teori yang saya rasa diajarkan di seluruh pendidikan di alam semesta ini. Ya, alam semesta ini. Karena banyak negara-negara besar yang perkuat teori ini, Soviet misalnya, Amerika misalnya. Yang lainnya tinggal ngekor, paham? Cina juga pernah memperkuat teori ini. Kalau negara-negara adidaya, Amerika, Soviet, Cina mendukung teori ini, nah kita ngekor aja. Kita ngekor aja. Sehingga teori ini benar-benar tersebar dan diketahui oleh sekian banyak orang ya. Tapi sebelum kita masuk tentang hakikat teori Darwin, kita jelaskan sedikit tentang sejarah teori Darwin. Sejarah teori Darwin ada 3 marhalah. Yang pertama adalah sebelum munculnya Charles Darwin. Marhalah yang pertama. Marhalah yang kedua, marhalah Charles Darwin, apa yang dia ungkapkan dengan teorinya. Dan yang ketiga, marhalah setelah Darwin meninggal. Yang disebut dengan Darwinisme modern atau Neo-Darwinisme. Ini tiga marhalah. Adapun marhalah yang pertama, bawadir atau bibit-bibit munculnya teori evolusi sudah ada sebelum Charles Darwin. Jadi Charles Darwin dia bukan membuat sesuatu yang baru. Dia hanya mempelajari teori-teori masa lalu, kemudian dia tinggal mengumpulkan dan modifikasi masa lalu ya. Baik. Di antara teori-teori yang menunjang dan mendukung teori evolusi, pertama adalah teori yang disampaikan oleh Anaximander. Anaximander ini salah seorang filsuf Yunani yang wafat 546 sebelum Masehi. Disebutkan dia adalah muridnya Thales. Thales adalah bapak
filsuf alam, tabi'iyun ya. Yang pertama terkenal adalah Thales. Thales yang tidak salah mengatakan bahwa seluruh alam semesta berasal dari air ya. Kalau tidak saya tidak salah ingat ya. Ada khilaf di kalangan para filsuf alam sebelum munculnya Socrates dan Plato dan Aristoteles, mereka berkecimpung dalam apa asal muasal alam. Ada khilaf, ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan udara, ada yang mengatakan inilah, anulah, aperion dan macam-macamnya. Intinya, Thales itu punya murid namanya Anaximander, wafat 546 sebelum Masehi. Maksudnya sebelum lahirnya Nabi Isa, yaitu zaman jauh, zaman dahulu kala. Dia yang pertama kali berpendapat bahwasanya semua makhluk berasal dari laut. Ada makhluk dari laut, kemudian mulai mengalami perkembangan, kemudian lama-lama keluar ke daratan. Jadi kita ini berasal dari apa? Dari laut. Mungkin dari ubur-ubur bisa jadi. Intinya kita berasal dari apa? Dari laut. Ini pendapat Anaximander ya. Kemudian dari hewan laut, kemudian baru ke hewan darat dengan berbagai macam ragamnya. Ini teori evolusi sebenarnya. Dari sel yang sederhana, kemudian perkembangan. Saya dulu sempat belajar ini waktu biologi di SMA ya. Tentang teori ini ya. Intinya berasal dari laut kemudian menjadi hewan-hewan darat. Teori ini tidak berbeda dengan teori Plato, Aristoteles, Plotinus, berbeda dengan teori Anaximander. Kalau kita baca tentang asal muasal alam tidak demikian menurut teori Plato, Aristoteles dan Plotinus. Mereka lebih cenderung kepada bahwasanya alam semesta berasal dari al-illatul ula, yaitu sebab pertama yang disebut dengan mawar al-alam atau metafisika ya. Yang baru kemudian terpancar darinya makhluk-makhluk. Tapi ini adalah teori Anaximander. Tapi di antara teori juga yang mendukung teorinya Charles Darwin adalah teorinya yang kedua, teori George de Buffon ya, wafat 1788 Masehi. Dia Perancis, ilmuwan Perancis, bukunya Histoire Naturelle, mungkin bahasa Perancis ya. 36 jilid dia tulis tentang sejarah alam, ya, histori tentang sejarah alam. Sehingga dia memunculkan suatu teori yang disebut dengan spontaneous generation, ya. Bahwasanya sesuatu kehidupan ini muncul dari suatu perkara yang tidak hidup, kemudian mengalami perubahan-perubahan, akhirnya muncullah sesuatu yang hidup, ya. Jadi tidak hidup menjadi hidup, muncul sendiri secara spontan. Dan ini juga isyarat kepada teori evolusi. Bahwasanya dari suatu yang tidak hidup kemudian muncul menjadi kehidupan. Kemudian ilmuwan berikutnya Erasmus Darwin, ini kakeknya Darwin. Erasmus Darwin ini kakeknya Darwin, lahir 1731, wafat 1802. Dia kakeknya Charles Darwin. Dan dia ini orang terpandang, dia dokter ahli, bahkan dia diangkat sebagai dokter kerajaan. Dia menulis 2 buku yang terkait dengan hal ini, diantaranya The Laws of Organic Life, ya, yaitu bahasa Arabnya Qawaninul Hayat al-Udhiyah, ya, aturan-aturan kehidupan. Aturan-aturan kehidupan, ya. Kemudian juga beliau menulis buku yang kedua, The Temple of Nature, yaitu sumber tabiat. Dia mengatakan bahwasanya kehidupan muncul dengan sudfah, dengan tiba-tiba atau kebetulan. Dari satu sumber yang merupakan dasar sumber seluruh kehidupan. Mirip dengan Darwin ya. Jadi semua sumber ini kembali kepada satu sumber saja. Dan ini mirip dengan Anaximander dan yang lainnya ya. Jadi teori ini melatar belakangi teori cucunya Charles Darwin. Kemudian di antara teori juga yang mendukung teori Charles Darwin adalah teori Lamarck, ya, terkenal ya, teori Lamarck. Dia menulis buku judulnya Filosofi Zoologique ya, atau filsafat ilmil haywan.
dia juga berpendapat dengan tawalud dzati, ya. Munculkan kehidupan yang sederhana, kemudian secara bertahap menjadi kehidupan yang kompleks dari sel yang sederhana, kemudian secara bertahap menjadi sel yang kompleks sampai menjadi makhluk yang kompleks, ya, sel yang kompleks, ya. Karena kita bicara misalnya sel mata ini kompleks banget. Bukan sel sederhana, berbagai macam organ, berbagai macam sel, kompleks banget, ya. Itu semua dengan tahapan. Kemudian dia menambahkan teori baru yang belum dibicarakan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Yaitu bahwasanya pewarisan sifat-sifat baru yang diusahakan. Bahwasanya sebuah makhluk kalau dia berusaha kemudian dia punya sifat baru, maka akan bisa diwariskan kepada keturunannya. Misalnya seorang mungkin bodoh, kemudian dia belajar jadi pintar ini bisa diwariskan ke ada sesuatu yang baru yang dia usahakan. Atau mungkin dia bisa terbang, kemudian diwariskanlah bisa terbangnya itu kepada warisan berikutnya. Dia contohkan jerapah. Jerapah dulu lehernya pendek, tapi karena dia tiap hari latihan, lama-lama punya anak mulai agak tinggi 1 cm. Anak berikutnya tambah lagi 2 cm. Anak berikutnya tambah lagi 3 cm. Sampai akhirnya lehernya kepanjangan, ya. Ya, seperti itu, ya. Jadi ini bahwasanya bapak bisa memiliki sifat yang baru, yang muktasab, yang diusahakan, yang sebelumnya tidak ada. Nah, hasil sifat baru yang diusahakan itu bisa diwariskan kepada keturunannya. Ini teorinya Lamarck. Dan ini juga membantu teori apa? Evolusi. Sampai sini masih paham? Masih paham? Baik. Kemudian yang kelima, Charles Lyell, dia mengatakan umur dunia jauh lebih tua daripada pendapat para teolog gereja. Dia punya teori, dia bantah pihak gereja, dia mengatakan kenyataannya umur dunia berdasarkan melihat apa karbon kayak yang ini tidak bisa dibohongi. Kata mereka bahwasanya umur dunia adalah 4 miliaran. Tidak seperti yang ditulis dalam perjanjian lama cuma 6.000. Kita nggak bisa menolak hakikat ilmiah. Kita ada cara untuk mengukur umur batu kayak umur apa kayak umur, punya ahli geologi tahu cara menghitungnya. Sehingga dia bilang bahwasanya dari kita melihat unsur-unsur kimia tersebut, kita tahu bahwasanya umur dunia ini 4 miliar lebih. Adapun yang disebutkan dalam Bible bahwasanya umur dunia sekarang baru 6.000, maka itu tidak benar. Ketika ini menghantam pemahaman gereja, maka semakin memperkuat teori Darwin. Karena teori Darwin itu memahami teori evolusi butuh jutaan tahun. Tidak semudah yang dibayangkan. Evolusi sangat lambat sehingga tidak terlihat. Ya, butuh mungkin berubah satu sel sedikit demi sedikit jutaan tahun sehingga baru kemudian menimbulkan makhluk yang baru. Sehingga kalau kita tidak pernah lihat karena kita belum ada 100 tahun sudah tewas. Kita tidak pernah lihat evolusi tersebut karena saking lambatnya. Pihak gereja bantah dengan mengatakan Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan langsung jadi. Kalau kamu datang ke dokter tanya umur Nabi Adam, mereka bilang umur Nabi Adam 25 tahun, padahal baru 1 hari. Paham? Jadi tidak mesti menurut kedokteran umurnya 25 tahun berarti Nabi Adam juga. Kalau Nabi Adam kita datangkan sekarang langsung jadi sempurna. Kita bilang umurnya berapa? 30 tahun. Padahal dia umurnya baru sehari, baru diciptakan. Langsung gede. Sama, bumi juga demikian. Diciptakan cepat. Ente aja yang meriksa karbon-karbon 4 miliar tahun. Paham? Tapi ketika Allah bikin bumi tersebut dengan kandungan kimia yang menurut ilmu kalian itu ribuan miliaran tahun. Padahal tidak. Sebagaimana Nabi Adam yang lahir langsung besar. Kalau dicek secara kedokteran, secara medis, ini sel-selnya diperiksa. Ini sel sudah 35 tahun. Ternyata dia baru umur sehari. Paham? Intinya ini perdebatan. Tapi pendapat Charles Lyell ini mendukung teori Darwin yang mengatakan bahwasanya alam semesta terjadi satu asal yang sama, kemudian melalui evolusi dan seleksi alam, maka muncullah makhluk-makhluk baru, makhluk yang tidak kuat punah, kemudian muncul lagi makhluk baru yang tidak kuat punah, terus sampai akhirnya
terjadi ribuan spesies seperti yang kita lihat sekarang ini. Paham? Inilah teori-teori yang mendasari teori Darwin. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Teori Darwin. Bagaimana kisah Darwin? Darwin ini disebutkan dia dikirim oleh ayahnya untuk belajar kedokteran di salah satu universitas ketika berusia 16 tahun. Namun ternyata ketika dia belajar dia kayaknya gagal, ya, tidak sampai selesai. Ya, entah karena tidak mampu memahami atau di-DO, Allah alam. Intinya dia gagal. Akhirnya dia gagal dalam studinya, lalu ayahnya mengirimnya ke belajar ke universitas lain untuk belajar teologi dengan harapan dia menjadi pendeta. Jadi ini belajar ilmu teologi dan diharapkan menjadi pendeta. Akhirnya dilulus Baccalaureus S1 kalau kita. S1 pendeta tapi. Ya. Namun dia membaca sebuah buku, ada tulis buku bahasa Inggrisnya yang membuat dia ragu tentang Tuhan. Dan sebelumnya ketika dia kuliah di dunia kedokteran, dia bertemu dengan orang-orang banyak yang ateis, materialisme dan yang lainnya. Kemudian pada tahun 1831 sampai 1836, 5 tahun, dia mengadakan pelayaran yang terkenal dengan kapal Beagle, ya, dari mulai tanggal 31 Mei hingga 18 Juni. Intinya selama 5 tahun. Di situ dia menempuh beberapa pulau, ya, atau dari benua Amerika, kemudian dia bahkan dia ke benua Australia, kemudian dia ke benua Afrika. Setiap dia mampir, dia turun, dia catat tentang hewan-hewan, tentang tumbuhan-tumbuhan, dia ketemu dengan ilmuwan yang ada di sana. Dia pergi ke Australia, ketemu lagi dengan ilmuwan di sana, dia catat jenis-jenis hewan, dia mungkin catat bentuk-bentuknya, tumbuh-tumbuhan. Dia pergi ke mana-mana 5 tahun dia pergi, sampai dia kembali lagi ke Inggris. Setelah itu akhirnya dia menerbitkan buku, ya. Jadi tidak langsung dia terbitkan, tapi lama dia tulis buku, judulnya On the Origins of Species, dalam bahasa Arabnya Aslul Anwa, ya, Aslul Anwa, yaitu asal dari segala berbagai varian makhluk hidup, asalnya apa? Dia bahas tentang masalah itu. Jadi on the origins of species, apa asalnya spesies itu apa? Artinya munculnya aneka ragam makhluk melalui proses seleksi alam. Di situ dia memfokuskan tentang bahasan al-intikhab at-tabi'i, bahwasanya makhluk itu muncul melalui proses seleksi alam, berevolusi yang tidak kuat mati, muncul makhluk yang baru. Kemudian berevolusi dengan berubahnya alam, berubahnya kondisi, muncul lagi, kemudian mati lagi, kemudian muncul makhluk yang baru, dan demikian. Tapi atau muncul model baru, sungguhnya semuanya berasal dari satu sumber. Taib. Kemudian dia bikin buku lagi, ini tahun 1859. Pada 1871, beliau menulis buku The Sense of Man and Selection and Relation to Sex, ya. Tentang bahasa Arabnya Nusyu'ul Insan wal Intiqa' al-Jinsi, yaitu kemunculan manusia dan seleksi atau pemilihan jenis. Baik. Di sini dalam buku ini dia menyebutkan manusia dan kera berasal dari sumber moyang yang sama. Jadi jangan kita bilang Darwin berpendapat bahwasanya manusia berasal dari kera, tidak. Dia tidak pernah mengatakan manusia berasal dari apa? Kera, tapi maksud dia manusia dan kera itu bersumber pada satu nenek moyang yang sama. Jadi yang benar manusia saudaranya kera. Jadi maksudnya manusia dan kera itu banyak kesamaan sehingga mereka itu bersumber pada satu moyang yang sama, yang sama. Ada suatu makhluk sebelum manusia dan kera yang merupakan sumber manusia dan kera. Kenapa bisa demikian? Karena banyak kesamaan antara manusia dan kera. Samanya apa? Kera suka pisang, manusia juga suka pisang. Jadi seperti itu. Di zaman itu Darwin dibully.
Dibuatlah gambar, ada gambarnya di Google antum lihat, di gambar muka Darwin badan monyet. Jadi pembulian itu sudah ada sejak zaman dulu, cuma berevolusi. Baik. Intinya, inilah teori Darwin. Kesimpulan teori Darwin, pertama, sumber makhluk berasal dari sesuatu yang sama, yang sederhana. Itu sel yang sederhana, mengalami perubahan sampai akhirnya menjadi sel yang kompleks, jadi anggota tubuh yang kompleks, jadi makhluk-makhluk yang bisa beraktivitas. Kemudian evolusi dengan seleksi alam, maka muncullah aneka ragam makhluk. Ini sederhana teori Darwin, dibangun di atas evolusi dan seleksi alam. Sampai di sini paham? Paham, Ikhwan? Paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Pondasi teori Darwin. Semua terjadi dengan tiba-tiba, sudfah. Semua terjadi dengan apa? Tiba-tiba. Tadi berdasarkan teori sebelumnya, tawallud dzati yang disebutkan oleh ilmuwan Perancis diikuti oleh kakeknya Darwin ya. Kemudian dibangun juga teori Lamarck, pewarisan sifat baru. Tadi apa Lamarck? Bahwasanya jika hewan sudah berusaha, maka jerapah tadi, maka sifat baru yang muncul pada dia diwariskan pada anaknya dan seterusnya. Jadi jerapah itu lehernya panjang itu mungkin jutaan tahun, 1 miliar tahun supaya jerapah lehernya bisa apa? Panjang. Jadi tidak langsung setahun 2 tahun, tidak, miliaran tahun. Sehingga karena saking lambatnya kita nggak sadar, nggak ada yang tahu. Karena dia pelan sekali miliaran tahun baru kemudian lehernya apa? Panjang. Ya. Kemudian evolusi atau mutasi dengan sangat lambat, butuh jutaan atau miliaran tahun. Ini teori Darwin. Kemudian perubahan evolusi dituntut oleh seleksi alam. Dengan seleksi alam maka terjadi mutasi evolusi, kemudian yang tidak mampu akhirnya mati atau punah, yang bertahan semakin sempurna. Jadi semakin yang terbaik yang bertahan, ya, yang terbaik apa? Baqaul aslah. Yang terbaik yang bertahan. Ini teori Darwin, ini selesai, Darwin sudah meninggal, maka timbullah perdebatan antara pendukung Darwin maupun yang menentang Darwin. Maka ternyata Darwinisme modern ya melihat ada kekurangan pada teori ini. Sehingga muncullah neo-Darwinism. Di antaranya mereka protes tentang ini, pewarisan sifat baru. Ini tidak ada. Kenyataannya tidak ada. Tidak ada bahwasanya ketika seorang kenyataannya tidak ada bahwasanya ada seorang memiliki sifat baru kemudian diwariskan kepada anak cucunya karena gennya tidak berubah ya. Gennya itu aja, mungkin dia tambah otot, lehernya tambah panjang, mungkin latihan tapi tetap aja tidak berubah ya. Tidak berubah. Seperti kejadian kasus sebagian orang merubah wajahnya menjadi cantik, paham? Kemudian dia menikah dengan seorang laki, ternyata anaknya jelek-jelek. Iya benar, ini terjadi kasus. Akhirnya suaminya mau ceraikan istrinya karena ternyata istrinya semuanya mendapatkan sifat baru dengan operasi plastik. Anaknya tidak berubah, tetap aja. Andai kata seorang kemudian melakukan rekayasa gen sehingga tubuhnya menjadi putih atau gimana, ada gen dihambat, lahir anaknya tetap hitam ya. Atau sebaliknya, putih jadi hitam, anaknya tetap putih ya. Jadi mau saya, ini tidak terbukti secara ilmiah bahwasanya jika sang ayah memiliki sifat baru, sifat tersebut terwariskan kepada anaknya. Maka mereka menolak teori jerapah. Tidak ilmiah. Teori Lamarck ditolak. Baik, kemudian juga teori seleksi alam, ini benar bahwasanya kalau alam semakin berat, maka yang tidak kuat akan punah. Kita tahu ada hewan-hewan yang punah karena tidak mampu bertahan dengan kondisi alam. Tetapi seleksi alam tidak menimbulkan makhluk baru. Dia hanya menghilangkan makhluk yang tidak kuat. Faham? Seleksi alam secara ilmiah tidak memunculkan adanya evolusi, suatu yang baru. Istilahnya misalnya kalau ada alam terjadi corona, yang mati-mati yang hidup-hidup, paham? Bukan berarti muncul super corona. Enggak, yang mati-mati yang hidup-hidup. Tidak memunculkan makhluk baru yang
tidak bertahan, yang mampu bertahan tidak. Tapi yang kuat, yang hidup, bukan muncul makhluk apa? Baru. Sehingga ini juga jadi catatan bagi orang-orang modern. Dari sini mereka mengatakan teori ini kurang sempurna, maka perlu disempurnakan sehingga mereka tambah satu pondasi lagi. Satu pondasi yang mereka namakan tafrat asywaiyah. Mutasi yang tidak teratur atau random mutation yang tidak teratur. Mutasi gen ya. Mutasi gen kalau teratur copy, kemudian saja ada yang tidak teratur. Sehingga ketidakteraturan mutasi gen tersebut menimbulkan anggota tubuh baru, lama-lama menjadi makhluk yang baru. Kata mereka ini ilmiah. Sehingga evolusi itu mungkin terjadi. Karena terjadi mutasi. Karena mutasi ada. Rekayasa genetika lah, mutasi apalah, mutasi virus lah, mutasi tumbuhan lah, mutasi ada. Nah, makhluk pun demikian, manusia pun demikian, hewan pun demikian. Maka terjadi mutasi yang random. Kalau teratur maka tidak akan memunculkan makhluk baru. Tapi yang bisa memunculkan makhluk baru ketika random, enggak teratur. Yang begini, tahu-tahu tangannya jadi sayap, tahu-tahu jadi itu tidak teratur. Nah, tidak teratur baru bisa memunculkan makhluk-makhluk yang baru. Itulah yang disebut dengan neo-Darwinism. Mereka tambahkan satu pondasi. Jadi berapa pondasi? 1, 2, ini pondasi 3, 4, kemudian satu lagi 5 pondasi. Baik, sampai sini paham? Insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan. Kritikan terhadap teori Darwin. Pertama, Darwin sendiri ya. Beliau tidak, artinya banyak keraguan dengan apa yang beliau tulis sendiri. Beliau sendiri ragu dengan apa yang beliau tulis. Sampai dalam buku beliau Aslul Anwa', beliau membuat suatu pasal difficulties on theory, yaitu sulit teori ini, ada yang susah yang untuk bisa dirapikan, ada hal-hal yang sulit untuk dijawab. Beliau sendiri mengakui ada perkara-perkara yang sulit untuk menyempurnakan teori ini. Ada hal-hal yang jadi cacat dalam teori. Bahkan sebagian ilmuwan ada yang meneliti buku Darwin, Aslul Anwa'. Kemudian disebutkan banyak ibarat-ibarat dari Darwin yang menunjukkan dia ragu. Sampai dikumpulkan ada 800 statement dalam buku tersebut yang menunjukkan keraguannya. Artinya dia tidak pasti dengan apa yang dia sampaikan. Mungkin bisa jadi, mungkin, bisa jadi, mungkin. Sampai 800 kali beliau ulang. Ini menunjukkan dia sendiri tidak yakin dengan apa yang beliau tulis. Taib. Kemudian demikian juga disebutkan dalam sejarah Darwin ketika dia menulis bukunya, dia kirim sama temannya. Teman juga ilmuwan. Dia minta pendapat temannya. Kemudian temannya bilang, ini buku banyak yang saya jadi bahan tertawaan. Ada yang setuju tapi banyak yang saya jadikan bahan tertawaan. Jadi sejak awal banyak temannya juga yang tidak setuju. Ini bikin ilmu seperti ini. Adapun di antara dalil Darwinisme, misalnya
Mereka mengatakan banyak kesamaan di antara hewan-hewan. Ini sering dijadikan dalil. Kita tahu bahwasanya hewan-hewan bisa diklasifikasikan gitu, ya. Seperti kingdom, nanti sampai spesies ya. Begitu kan? Tingkatan-tingkatannya. Ada apa namanya pembagian hewan-hewan dengan berbagai macam di ilmu biologi, saya juga lupa ya, tapi ini maksudnya seperti ini ya. Ada kingdom, nanti ada phylum, ada class, ada ordo, ada family, genus, terakhir apa spesies ya. Intinya ada tingkat-tingkatan. Tingkat-tingkatan itu disusun oleh para ulama biologi buat apa? Untuk menunjukkan ada kesamaan. Yang kesamaan paling sedikit nanti pada kingdom. Semakin banyak kesamaannya semakin pada ke bawah, yaitu genus, kemudian kepada mungkin spesies paling terakhir. Atau sebaliknya. Tapi intinya ya, kesamaan ini yang telah dibuat oleh para ulama dengan klasifikasi hewan tersebut menunjukkan ada sumber yang sama, makanya ada kesamaan di antara dalilnya. Bagaimana cara menafsirkan kesamaan ini? Kok bisa kita klasifikasikan hewan dari hewan tumbuhan? Makhluk ternyata ada hewan, ada apa? Tumbuhan. Nanti makhluk terjadi hewan juga dibagi-bagi, yang bertulang punggung, tidak bertulang punggung. Bertulang punggung dibagi-bagi lagi. Jadi ada klasifikasi. Yang semakin di bawah semakin banyak kesamaannya. Nah, ini menunjukkan ada satu nenek moyang yang sama. Yang benar satu nenek moyang kemudian bermutasi, berevolusi sampai kemudian berbagai macam apa? Makhluk. Berbagai macam makhluk. Ini pondasi Darwin. Yang kedua, dalil Darwinisme juga penemuan fosil-fosil. Kita dapati fosil-fosil. Ya ternyata ada misalnya manusia mirip kera misalnya, atau ada gigi seperti apa. Ini berarti ada dan kita dapati juga bahwasanya ada hewan-hewan yang sudah punah, yang dulu sekarang sudah tidak ada ya. Mungkin dinosaurus ya. Dan saurus-saurus lainnya ya. Sehingga kata mereka ini berarti ada seleksi alam, ada yang mati, ada yang hidup. Taib, inilah pondasi Darwin. Maka kita bahas kritikan ya. Secara sederhana. Pertama, asal semua adalah sama. Berada pada sekitar 3,7 hingga 4,2 miliar tahun yang lalu. Satu yang sama. Kemudian dia mengalami evolusi, kemudian terus berkembang sampai akhirnya menjadi mungkin ratusan ribu spesies. Taib. Bantahan terhadap hal ini kita tanyakan kepada mereka, apakah tafsiran cuma satu? Adanya kesamaan ini menunjukkan nenek moyang yang sama? Ataukah ada tafsiran yang lain? Ternyata banyak tafsiran yang lain. Jangan kau tafsirkan kesamaan ini bahwasanya dari sumber yang sama. Tapi bisa saja kita tafsirkan kalau kita orang beriman, kita bilang kesamaan, keragaman dan ada kesamaan ini menunjukkan bahwasanya kreatornya memiliki rancangan yang sama. Kreatornya memiliki rancangan yang sama. Berarti ada yang membuat, yang punya ide yang sama. Ibarat seorang penulis, dia bikin buku, gaya bahasanya sama, paham? Buku ini, buku ini. Orang yang baca paham, ini autornya si fulan, penulisnya si fulan. Atau seorang bikin mobil, dia bikin mobil berbagai macam mobil, tapi dia punya rancangan yang sama. Tasmim atau rancangan yang sama. Menunjukkan pembuatnya satu. Nah, kita kalau orang yang beriman, kita bilang ini dalil bukan adanya bahan dasar yang sama, paham? Tetapi kesamaan ini menunjukkan ada pencipta yang satu. Yang meng-create ini dalam suatu rancangan yang mirip. Paham? Sehingga dia meng-create hewan, tumbuhan dengan aturan yang baku, yang sama di antara yang lainnya. Di antara yang lainnya. Kan bisa saja kita berpikir demikian. Kenapa kau harus tafsirkan bahwasanya adanya kesamaan berarti berasal dari sel yang sama, asalnya sel sederhana, kemudian berkembang menjadi berbagai macam makhluk.
Tapi ini bantahan yang pertama. Bosnya tafsiran tidak harus demikian. Ya. Kemudian juga misalnya kesamaan juga tidak melazimkan kesamaan asal, tidak melazimkan ya. Kita bicara manusia, ada yang suka begini, sana suka belum tentu kita dari suku yang sama. Sukunya beda tapi ada kesamaannya. Tidak harus semua yang sama kemudian berarti sama sumbernya. Makanya ada bantahan secara ilmiah juga ya. Seperti ada yang mengatakan ditinjau dari kesamaan mengenai kromosom ya. Ini mungkin ahli gen yang lebih tahu, saya sekedar baca aja. Antum yang ahli gen lebih ngerti ya. Bahwasanya ternyata ada kesamaan dengan kentang. Antara manusia dan kentang dari sisi kromosom sama, yaitu sama-sama 46 kromosom. Tapi berarti kentang sama manusia sumbernya sama. Contoh ya. Dan ada yang mirip ya. Gen antara manusia dengan ulat tertentu kesamaannya hampir 70% antara manusia dengan ulat tertentu. Bahkan antara manusia dan tikus 90% kesamaan. Demikian juga antara manusia dan pisang ada 50% kesamaan antara gen manusia dengan gen apa? Pisang. Terus apa dibilang kalau setiap sama berarti harus kita dan pisang bersumber dari sumber yang sama? Bahkan ada yang mengatakan diteliti bahwasanya mata manusia dengan mata gurita ada mirip-miripnya. Dari sisi apakah kita sama gurita satu nenek moyang? Artinya tidak berarti semua yang sama, berarti sumbernya sama, paham? Dan pendalilan seperti ini menyebabkan dauriyat atau bulat kalau bahasa kita. Jadi gimana? Kita bilang apa dalilnya? Bahwasanya kesamaan bahwasanya sumber apa dalilnya? Bahwasanya sumber alam semesta berasal dari satu sel. Kata mereka dalilnya kesamaan. Apa dalilnya adanya kesamaan? Katanya karena satu sel. Jadi apa? Bolak-balik. Ini bukan dalil. Ini bukan dalil ya. Kau berdalil ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini namanya bulat. Kalau secara ilmiah tidak bisa diterima. Apa buktinya? Bahwasanya semua berasal satu sel. Buktinya karena semuanya sama. Tapi apa buktinya bahwasanya semua ini sama? Karena berasal dari satu sel. Kita jawab tadi tidak semua kesamaan menunjukkan sumber yang sama. Tadi kalau tidak kita akan sama dengan kentang ya. Kita akan sama dengan gurita, kita akan dengan tikus karena ada bagian kromosom atau gen yang genetik yang sama antara kita dengan hewan-hewan atau dengan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Baik. Berikutnya masalahnya juga fosil dari sel awal itu tidak pernah ada ditemukan. Yang katanya sudah berada 4,5 miliar tahun yang lalu. Fosil sumber kita semua nenek moyang kita bersama antara kita dengan tikus dan petatos dan jagung semuanya itu dari satu fosil tidak ada fosilnya, dari sel tidak ada fosilnya. Mereka melakukan penggalian, sudah penggalian hafriyat tidak menemukan ada fosil tentang sel pertama yang merupakan sumber dari seluruh makhluk yang ada. Bahkan di antara mereka, di antara Darwinisme juga, mereka ada yang mengatakan bisa jadi bukan dari satu sel tapi bersel-sel. Sel ini tugasnya menumbuhkan tumbuhan, sel ini tugasnya menunjukkan. Nah ini kata mereka bisa jadi bersel-sel. Ya, ini menunjukkan ada keraguan terhadap teori Darwin. Bisa jadi sejak awal sudah ada bersel-sel, bukan satu sel aja. Karena sulit untuk memaksakan manusia dan tumbuhan dari satu apa? Sel, sulit. Sulit menyamakan kita dan buaya dari satu nenek moyang. Susah. Susah. Kata mereka iya. Kalau monyet oke lah ya. Agak mirip-mirip ya. Darwin maksud saya, bukan saya. Oke, tapi kalau memaksa semua hewan dari satu yang sama susah. Kemudian juga di antara yang jadi masalah besar bagi mereka adalah hilangnya mata rantai. Ini masalah besar. Bagaimana masalah besar? Kita tahu bahwasanya proses evolusi itu bertahap sedikit demi sedikit. Kita tidak tahu. Kemudian misalnya dari monyet yang mungkin ini kemudian mulai berdiri, kan mereka gambarkan gitu asal muasal manusia.
Ini monyet gini, terus agak begini, agak begini, agak begini, agak begini. Berdiri, mulai mancung, mulai gulung. Itu kan, itu fosil nggak ada. Tiba-tiba fosil monyet, fosil manusia, paham? Semua dalam rangkaian hewan tidak ada fosil perantara itu nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Bahkan mereka juga dikagetkan dengan dalam suatu penggalian, yaitu menemukan satu tahun tertentu, tiba-tiba banyak hewan dengan berbagai banyak jenisnya dalam satu masa. Padahal mereka semuanya butuh apa? Proses. Sehingga proses evolusi tersebut hilang mata rantai. Hewan ini, nanti pada ini muncul hewan yang model begini. Harusnya kan ada hewan perantara, paham? Itu tidak pernah ada hewan perantara tersebut. Ini membuat mereka pusing. Di antara yang bikin Darwin pusing tuh ini. Kata dia, bisa jadi nanti ada penemuan berikutnya. Bisa jadi kita kurang menggali, kurang gali ya. Mungkin kita belum gali di mana, belum lengkap. Tapi harusnya ada. Harusnya ada. Kenyataannya tidak pernah ada. Dan ini menggagalkan teori apa? Evolusi. Tapi kalau kita bilang monyet sampai sekarang monyetnya terus tidak tambah ganteng, kata mereka prosesnya jutaan tahun. Ente nggak tahu. Sekarang monyet sudah mulai paham. Ente kasih duit dia mau kan? Nah, udah pintar. Kasih rokok dia mau merokok, udah pintar. Gajah aja sudah pintar ngemis sekarang, lama-lama jadi manusia. Jadi ya, intinya begitu. Ya, ini susah untuk dibuktikan. Ini semua tidak ada bukti nyata bahwasanya ada evolusi, tidak ada bukti nyata. Kita hidup dunia ini kita hidup sudah ribuan tahun, tidak ada cerita ada orang mulai keluar insangnya. Sering main di laut mulai keluar apa? Insangnya, enggak ada. Mungkin sering main di mana di gunung, kemudian mulai apa kayak mulai keluar kukunya kayak macan, enggak ada juga. Ya. Enggak ada. Harusnya kalau ada teori evolusi meskipun dia jutaan tahun paling tidak ada tanda-tanda sedikit lah. Tapi enggak ada. Itu begini-begini aja. Orang Jawa, orang Barat, orang Afrika, begitu-begitu aja. Kecuali mereka kawin baru mungkin ada perubahannya. Entah perbaikan, entah penurunan. Tapi intinya ini tidak benar. Ya. Bantahan berikutnya tentang seleksi alam. Sudah kita bantah tadi. Seleksi alam ini tidak memunculkan gen baru atau mutasi baru. Seleksi alam hanyalah baqaul aslah, yang kuat bertahan, yang tidak kuat punah. Inqarad, punah. Tapi tidak ada dalil seleksi alam memunculkan gen yang baru, enggak ada. Kita dapati kalau ada mungkin ada gunung meletus, ada yang mati, atau ada tsunami banyak yang mati, ya yang mati, yang hidup. Tapi tidak menimbulkan apa? Gen baru. Sehingga ini gagal. Enggak bisa. Tidak memunculkan, benar yang ada hanya yang kuat bertahan, yang lebih baik bertahan, tetapi tidak menimbulkan sesuatu yang baru. Nah, tinggal ini yang mungkin jadi bahan pembahasan ilmu saya tidak sampai tentang ilmu gen ya. Mutasi itu ada. Ya, mutasi itu ada. Ya. Ada yang mengatakan mutasi, ada yang mutasi random, ada. Tapi kebanyakan kenyataannya ini teori ya, teori. Mereka sebutkan mutasi biasanya beraturan. Kalau tidak teratur biasanya ada kerusakan. Seperti menimbulkan kanker, cacat dan yang lainnya. Tidak ada namanya mutasi tidak teratur kemudian menimbulkan anggota tubuh yang sempurna, itu belum ada dalam sejarah. Paham? Mutasi yang tidak disiapkan, mungkin mutasi sudah disiapkan mungkin bisa mengusah. Tapi kalau mutasi yang tidak teratur, karena supaya tidak teratur supaya menimbulkan banyak model hewan, model makhluk, makanya tidak teratur. Kalau teratur ya modelnya gitu-gitu aja. Tapi kalau tidak teratur menimbulkan banyak makhluk, tapi kebanyakan mutasi tidak teratur itu merusak apa? Merusak organ tubuh. Nah, ini yang saya masih perlu pembahasan, baru harus belajar lagi tentang ilmu gen. Tapi intinya ini diantara yang dijadikan dalil oleh mereka. Namun kenyataannya tidak pernah ada suatu makhluk kita lihat atau manusia bermutasi kemudian menimbulkan satu anggota tubuh yang baru yang kita lihat ya secara sempurna. Lagi pula untuk bisa dari satu sel menimbulkan suatu organ tubuh yang baru, mutasinya banyak. Dan tidak mungkin kebetulan terus sehingga kemudian jadi satu
suatu sel yang kompleks, itu nggak mungkin. Jadi sel sederhana, kemudian terlalu banyak kebetulan sehingga dia menjadi suatu sel mata misalnya. Sel mata ini kompleksnya gampang. Atau menjadi satu hewan yang bisa berbicara, bisa berteriak, bisa memakan. Ini gimana sel ini bisa kebetulan-kebetulan terus kemudian menjadi suatu makhluk yang sempurna kalau dia hanya sekedar kebetulan melulu. Ya, ini susah. Karena bukan berarti satu kali mutasi jadi makhluk menurut evolusi, enggak, tapi mutasi yang berkelanjutan sehingga kemudian menjadi satu sel yang sempurna. Ini yang tidak pernah ada kenyataannya. Secara teori mungkin-mungkin aja, tapi sangat sulit kemungkinan tersebut secara kenyataan. Dari sini ikhwan, maka secara ilmiah pun teori Darwin sulit untuk diterima. Sekarang timbul pertanyaan. Teori Darwin bisa nggak sejalan dengan syariat? Ini jadi masalah. Apakah seorang muslim boleh berpendapat dengan teori Darwin? Taib. Tinjauan secara syariat. Secara zatnya, ya kalau kita boleh katakan secara zatnya, teori Darwin tidak menafikan adanya Tuhan. Meskipun teori ini didukung oleh orang-orang ateis, tapi secara zatnya dia tidak menafikan adanya Tuhan. Kenapa? Karena dia meyakini ada unsur pertama yang dibuat, paham? Ada alam yang ada tersedia sehingga terjadi seleksi. Jadi ada instrumen-instrumen yang ada sehingga terjadilah evolusi tersebut. Instrumen ini Tuhan yang menyediakan misalnya. Jadi teori ini secara zatnya tidak menafikan adanya apa? Tuhan. Tetapi teori ini menafikan kesempurnaan Tuhan. Kenapa? Karena Allah menciptakan alam ini dengan tujuan atau tidak? Tujuan. Sementara pondasi Darwin semua sudfah, tiba-tiba asywa'i random, tiba-tiba random. Ini benar-benar bertentangan dengan sifat-sifat Tuhan yang hikmah, takdir yang sudah disiapkan sebelumnya, sudah direncanakan sebelumnya, ya, yang maha kuasa dan maha-maha lainnya. Ya, maha-maha lainnya. Jadi seakan-akan alam semesta ini terjadi menurut teori Darwin seperti ada ledakan tiba-tiba tanpa ada peraturan, tiba-tiba terjadi dengan baik, ya. Seperti kita ada dua gambaran, dua orang ahli pelukis. Satu pelukis, dia ahli lukisan abstrak. Dia bikin lukisan abstrak. Ketika orang lihat yang ahli lukisan abstrak, wah ini lukisan bagus sekali. Kita mungkin nggak ngerti. Tapi orang ahli lukisan abstrak bagus sekali. Kenapa? Paduan warnanya bagus, komposisi warnanya bagus. Ini pasti sebelum dia bikin, dia pasti sudah renungkan atau belum? Dia sudah pikirkan, dia sudah canangkan, dia bikin maka jadi indah. Lain halnya, kalau ada orang buta nggak bisa ngelukis, dia ambil cat, campur-campur, dia lempar di kanvas abstrak. Ini terjadi kebetulan, jadi begitu, tanpa dipikirkan, tanpa diketahui. Ini orang buta tidak punya ilmu sama sekali, semuanya kebetulan. Nah, menurut teori Darwin, alam terjadi seperti orang buta ini, paham? Menurut orang beriman, alam ya seperti pelukis tadi yang memang sebelum dia melukis dia sudah mengetahui segala ilmunya. Paham? Di sini tahu bahwasanya teori Darwin itu menafikan kesempurnaan Allah. Seakan-akan Tuhan ini ketika buat tidak ngerti apa-apa, kemudian random begitu aja. Tanpa ada tujuan, tanpa ada takdir sebelumnya, tanpa ilmu sebelumnya. Ini menafikan kesempurnaan apa? Tuhan. Ini masalah besar. Karena di antara pondasi Darwin adalah asywaiyah, yaitu random. Tidak teratur. Sudfah, kebetulan. Dan lain-lain yang itu bertentangan dengan adanya sang pencipta yang merencanakan sebelumnya. Kemudian juga masalah besar terkait dengan Nabi Adam.
masalah besar terkait dengan Adam alaihissalam. Adam diciptakan tanpa melalui apa? Sel sebelumnya. Tiba-tiba diciptakan dari tanah, ya. Ya, Adam min turab. Allah ciptakan Adam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala kun fayakun. Allah ciptakan dari tanah, Allah bilang jadi maka jadilah, tanpa proses evolusi. Bukan dari monyet ya dan yang lainnya. Dan kita meyakini kita juga dari Adam, paham? Jadi teori Darwin ini bertentangan dengan syariat. Karena kita yakin kita semua berada dari mana? Dari Adam. Justru sebaliknya, para ulama mengatakan Adam adalah sosok yang sempurna. Kemudian semakin mengecil. Adam prototipe yang pertama yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya yang sangat sempurna, Adam alaihissalam. Makanya wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Ketika Allah mengajarkan segala sesuatu pada Adam, Adam mampu untuk memahami. Kita diajar semuanya, kita enggak paham. Hah? Makanya manusia nanti kalau masuk surga tingginya seperti Adam. Maka Adam itu prototipe yang pertama, bukan sebaliknya teori Darwin dari sel kecil kemudian jadi monyet yang ini, kemudian monyet ganteng, kemudian jadi Darwin. Enggak. Jadi masalah besar kalau beriman dengan teori apa? Darwin. Oleh karenanya hati-hati dengan teori ini, tidak bisa berjalan dengan agama Islam. Selain tidak ada buktinya, ya, tidak ada buktinya. Mungkin mereka bilang mutasi, tapi nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Tadi ada mata rantai yang hilang dalam galian-galian fosil, nggak ada. Bagi pula bertentangan dengan syariat Islam, menafikan kesempurnaan Allah dan masalah besar terkait dengan Adam alaihissalam, yang kita manusia berasal dari Adam alaihissalam. Sampai mereka paksakan dalam sebuah cerita, dalam sebuah penelitian, ketika mereka menemukan satu gigi aneh mereka temukan. Ada fosil gigi mereka temukan, mulailah mereka bilang gigi ini mungkin antara monyet dengan manusia. Maka mereka pun menggambar gigi ini kira-kira kalau jadi manusia seperti apa. Mereka gambar sesuai dengan ilmu mereka. Kemudian mereka gambar kalau istrinya kira-kira bagaimana. Mereka gambar. Kelamaan kemudian ditemukan lagi ternyata ini gigi babi. Pada penggalian berikutnya gigi babi yang ada hidup di zaman sekian. Ketika ditemukan rangka, oh ini gigi yang mungkin ketemu rahang babi, oh gigi yang kita temukan ternyata gigi babi. Lalu sudah digambar dipaksa-paksa jadi manusia bergigi babi. Jadi intinya ini teori tidak berjalan dengan syariat kita. Demikian ini yang saya mampu untuk saya sampaikan. Tentu ini masih banyak kekurangan. Antum bisa sempurnakan, yang ahli biologi, ahli gen, silakan menyempurnakan pembahasan ini. Intinya teori Darwin tidak bisa berjalan dengan apa? Syariat Islam. Wallahu taala alam bisawab. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.